sifatnya. Au miskinan, siapa saja ya yang membutuhkan bantuan, ya maka kita bantu. Dari kerabat-kerabat, itu sifatnya masih umum. Jadi tidak boleh kemudian kita membantu melihat apa namanya miskin, dia miskin tapi kita lihat dulu, wah ini apa namanya mungkin hubungannya kurang baik misalkan, tidak seperti itu. Miskinan dan matrofa yang sangat membutuhkan, itu masih bersifat umum ya. Itu nakirah, sifatnya masih umum. Misalkan hadza kitabun, ini buku. Nah, ini bukunya masih umum. Ya, sebagai contoh seperti itu. Dzalika talibun, ya, itu seorang murid atau itu murid. Ya, muridnya masih umum. Ya. Itu uniknya dalam bahasa Arab seperti itu. Ada dikhususkan, ada makna khusus, ada makna umum. Ya. Sedangkan al-ma'rifah, isim ma'rifah adalah ma'rifah itu berarti kata khusus. Kata khusus. Isim yang maknanya definitif atau sudah khusus ya. Sudah diketahui maksudnya dari pembicara maupun dari kawan ataupun lawan bicaranya. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli ya. Orang nyari misalkan seorang murid ya, namanya Sulaiman ya. Aina Sulaiman, at-talibu fil fasli misalkan ya. Nah, seorang siswa tersebut di dalam kelas. Ya kan Sulaiman tadi sebagai kata ganti ataupun sebagai tanda Sulaimannya itu ada di kelas. Sebagai kata wakil dari Sulaiman diganti dengan talib. Kenapa? Karena dia menjadi seorang siswa. At-talibu fil fasli atau huwa fil fasli boleh juga. Itu sebagai misal saja bahwa kalau ada at-talib, sini ada alif lam ya kan? At-talibu, tetapi akhirnya hanya dhammah satu saja. Artinya bukan dhammatain ya. Kalau ada alif lam di depan, maka yang awalnya dhammatain menjadi dhammah saja. At-talibu. Awalnya talibun menjadi at-talibu. Awalnya kitabun menjadi al-kitabu. Gitu ya. Madrasatun menjadi al-madrasatu. Jadi siswa yang di dalamnya dimaksudkan at-talibu itu harus sudah dikenal, harus sudah diketahui maksudnya. Mungkin dari namanya, mungkin dari apa seragamnya, mungkin dari apa rambutnya gitu kan. Jadi harus tahu kalau kita maksudnya adalah khusus gitu ya. Kalau yang kita maksud yang khusus maka kita menggunakan at-talib. Tapi kalau sifatnya masih umum maka tidak perlu menggunakan alif lam di depannya. Talibun. Talibun. Gitu ya. Itu ma'rifah dan nakirah. Nakirah kitabun ma'rifahnya al-kitabu. Nakirah talibun ma'rifahnya at-talibu, ya. Nakirah qalamun ma'rifahnya al-qalamu. Nakirah ma'hadun ma'rifahnya al-ma'had. Baik. Kemudian dari al-ma'rifah ini ada berbagai bentuk sebagai tanda bahwa benda atau suatu nama itu bersifat khusus. Ada kategori-kategorinya. Bagaimana kita bisa mengetahui ya atau menggunakan atau menjelaskan untuk sesuatu yang maknanya itu sudah khusus. Bagaimana kita menggunakannya? Ini ada caranya ya. Caranya kalau kita ingin menggunakan sesuatu yang kita maksudkan itu adalah khusus, maka yang pertama adalah bil mu'arraf bi alif lam. Tadi ya, dengan menggunakan alif lam di depan. Dengan menggunakan alif lam di depan untuk kata benda ya, untuk kata benda ya. Tadi kitabun menjadi al-kitabu. Wada'tul kitaba fil haqibah. Saya meletakkan buku gitu ya di dalam tas misalkan. Fil mahfazah, dalam tas. Nah, kitab itu adalah sudah mafhum ya, kitab yang untuk pelajaran hari ini. Jadi menggunakan al-kitab. Al-kutub ya boleh. Al-masjidu ya. Al-masjidu misalkan kita ingin menunjukkan satu masjid gitu kan, ada teman, ada misalkan ingin ketemu gitu kan di suatu masjid, masjidnya itu sudah kita pahami, dia sudah tahu nama masjidnya juga, maka kita gunakan alif lam. Fil masjidi apa misalkan ya, antaziruka amamal masjidi al-manar, amamal masjidi babus salam misalkan ya. Nah itu kalau sudah kita
saya dan orang yang saya ajak bicara itu sudah tahu posisi masjid itu di mana. Maka menggunakan alif lam. Itu diantara fungsi daripada alif lam. Jadi cara untuk membangun ataupun untuk membuat kata yang khusus itu dengan apa? Bil au bi alif lam fi awalil kalimah. Dengan membumbui atau menambahkan alif lam al untuk huruf-huruf yang qamariyah gitu ya, lamnya disukunkan ataupun yang tasydidkan ba'da harfil lam untuk huruf-huruf yang syamsiyah ya. Asy-syams misalkan ya. Itu syamsiyah ya. Yang kedua adalah ismul alam, isim alam. Isim alam ya, nama orang, nama tempat. Itu dia sudah ma'rifah. Dia sudah memiliki makna yang khusus. Jadi bukan lagi dengan alif lam cara membuatnya. Dia sendirinya itu sudah menjadi alif lam. Menjadi ma'rifah. Jadi kalau nama ya, nama orang itu tidak perlu lagi ditambah dengan alif lam. Muhammadun ya, Sulaiman, Ahmadu gitu ya. Maka kenapa? Karena dia sudah ma'rifah. Orang sudah tahu, artinya tidak perlu lagi tanda alif lam di depannya sebagai tanda ma'rifah karena dia dengan sendirinya sudah ma'rifah. Jadi nama orang atau nama tempat itu dengan sendirinya sudah ma'rifah. Jadi kita lihat untuk yang isim alam ini ya. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah kata tuh tunjuk, dia juga termasuk isim ma'rifah. Termasuk isim ma'rifah ini ya itu. Kenapa? Karena kata tunjuk itu memberikan definisi khusus, gitu kan? Coba hadal kitabu ya kan? Hadal kitabu. Ini ya, ini. Hada itu kan kata tunjuk untuk apa? Untuk muzakkar lil qarib, gitu ya. Kata tunjuk untuk jenis laki-laki dan bendanya dekat. Itu makna khusus maksudnya. Beda lagi dengan dzalika. Dzalika adalah ya isim isyarah lil mudzakkar lil ba'id. Isim isyarah kata tunjuk laki-laki, sama-sama laki-laki. Hada hadihi, hada dzalika untuk laki-laki, tapi dzalika lil ba'id, hada lil qarib. Nah, itu maksud daripada ma'rifah. Jadi ada makna khususnya. Kalau hada itu untuk dekat, kalau dzalika untuk yang jauh. Hadihi itu untuk dekat, tilka untuk yang jauh. Itulah yang dimaksud dengan makna khusus. Jadi isim isyarah memiliki makna khusus. Isim alam memiliki makna khusus karena nama orang. Lil ismi wal musamma, nama dan yang diberi nama itu. Gitu ya. Walaupun mungkin nama orang itu berbeda, ada yang kemiripan, ada yang sama ya. Nama orang Muhammad ada berapa nama Muhammad ya. Jadi kalau orang Arab itu kan namanya mirip-mirip ya, bahkan sama-sama itu. Enggak ada tambahannya Muhammad. Dalam ruangan itu ada 4-5 nama Muhammad. Maka ya dosennya itu untuk apa? Untuk membedakan Muhammad ini. Jadi di Muhammad Alif, Muhammad Ba gitu ya, untuk mengabsen itu. Karena saking banyaknya nama Muhammad ya, nama Muhammad. Itu terjadi. Tapi dia memiliki makna ma'rifah karena sudah untuk zat khusus ataupun untuk pribadi khususnya dia. Muhammad A ini berbeda dengan Muhammad yang Ba gitu kan. Sifatnya, karakternya itulah yang dimaksud dengan ma'rifah ataupun bersifat khusus. Ada isim isyarah, juga ada isim dhamir. Isim dhamir, apa isim dhamir? Kata isim dhamir. Mana isim dhamir? Ibu Yani, isim dhamir. La ma'rif. Isim dhamir. Kata ganti ya. Isim dhamir itu adalah kata ganti. Misalkan kita mau bilang Muhammad di masjid. Muhammad sedang sholat, gitu ya. Maka kata Muhammad yang kedua itu diganti dengan dia. Nah, dia itu adalah isim dhamir atau kata ganti. Muhammadun fil masjidi. Muhammadun yusalli. Jadi pengulangan dua kata, Muhammad yang kedua tidak perlu lagi di pengucapannya dengan Muhammad, tetapi dengan kata ganti. Muhammadun fil masjidi wa huwa yusalli. Wa huwa yusalli. Jadi Muhammad bisa digantikan dengan huwa. Nah, isim dhamir kata ganti
kata ganti ya, ada 14. Wa humahum itu ya sampai nahnu itu merupakan isim ma'rifah. Isim ma'rifah atau kata yang memiliki makna khusus. Kenapa makna khusus? Karena di setiap dhamir itu khusus untuk jenisnya, untuk jumlahnya masing-masing. Ya, contohnya huwa. Huwa isim dhamir ya, lil mudzakkar al-ghaib al-mufrad. Jadi isim dhamir huwa itu isim dhamir, kata ganti lil mudzakkar untuk laki-laki. Enggak boleh untuk perempuan. Untuk laki-laki lil ghaib untuk orang ketiga, dia. Untuk orang ketiga, dia lil mufrad. Dan untuk satu orang saja. Nah, dengan definisi itu, maka huwa ini adalah isim dhamir. Kenapa? Karena dia memiliki makna khusus untuk dia laki-laki. Satu orang saja. Beda halnya dengan hiya. Hiya artinya apa? Dia perempuan seorang. Itu kan khusus untuk seorang. Tidak bisa dipakai untuk orang banyak ataupun tidak bisa dipakai untuk dua orang karena dalam bahasa Arab ada sendiri untuk dua orang. Nah itu sama halnya dengan anta di situ ya. Anta artinya kamu laki-laki. Anta isim dhamir lil mudzakkar ya, lil mudzakkar lil mukhatab wal mufrad. Jadi anta itu adalah artinya kamu laki-laki seorang. Itu definisinya. Kamu laki-laki seorang. Nggak boleh untuk kamu perempuan, nggak boleh untuk kamu laki-laki 2 atau 3 orang. Khusus untuk kamu laki-laki seorang saja. Menggunakan anta. Anta thalibun. Anta muhandisun. Gitu ya. Itu satu orang, tidak boleh untuk orang banyak. Nah, itulah kenapa dinamakan isim dhamir itu bagian daripada isim ma'rifah, karena setiap kata ganti memiliki makna khusus. Saya memiliki makna khusus, ana ya. Ana ya. Enggak boleh ana itu untuk 2 orang gitu kan. Atau untuk orang banyak. Kalau orang banyak menggunakan nahnu. Yaitu makna khusus. Namanya isim ma'rifah dari kategori isim dhamir. Ya, ada alif lam untuk kata benda ya. Untuk kata benda itu biasa dipakai dengan alif lam untuk kata benda. Masjidun, kitabun, madrasatun, maktabun ya. Nah, itu menggunakan alif lam sebagai tanda untuk al-ma'rifahnya. Jadi isim alam, nama orang, nama tempat, isim isyarah, kata tunjuk, isim dhamir, kata ganti, al-ismul mausul, isim mausul, kata sambung ya. Alladzi, allati itu merupakan ma'rifah ya, ma'rifah. Kenapa? Bisa diartikan dengan yang ya kan? Yang. Alladzi fil fasli, yang di dalam kelas. Itu kan khusus. Bukan yang di dalam masjid. Jadi allati memberikan makna khusus. Alladzi fil masjidi ya, yang ada di dalam masjid. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Ya kan? Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, bukan yang membaca Quran. Ya. Walaupun dikit tuh bedanya Quran dengan Quran ya kan? Ya, sama-sama bacaan tuh artinya. Istilahnya saja berbeda. Ya. Tapi maknanya dikit tuh. Baik, alladzi allati artinya yang, maka itu memberikan makna khusus. Nah, dengan dia itu memberikan makna khusus, maka diistilahkan dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifah dari kategori kata sambung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu khusus tuh. Ya, setan yang yuwaswisu, yang mengganggu fi sudurin nas. Di mana khususnya? Mengganggu di dalam dada. Ya, membuat gejolak di dalam dada manusia, gitu kan? Yang awalnya benar bisa dirubah menjadi yang salah. Awalnya salah dia katakan benar, itu gangguan itu. Maka dia mengganggu di mana? Fi sudurin nas. Dalam dada. Dalam hati manusia. Itu fungsi dari alladzi ya kan? Kemudian yang terakhir, al-mudhafu ilal ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah. Ini idhofah ya, idhofah. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih, ya kan? Kata yang disandarkan pada isim ma'rifah. Jadi idhofah itu adalah ada 2 kata
dua kata. Kata yang pertama adalah nakirah, kata yang kedua adalah ma'rifah. Nakirah tadi masih umum kan? Ya. Seperti halnya contoh di sini kitabu dengan at-talibi. Awalnya apa ini? Kitabun dengan talibun awalnya ya. Kitabun dengan talibun. Kitabun artinya buku, umum masih. Talibun artinya juga umum, artinya murid. Jadi kita ingin menggunakan makna khusus. Artinya khususnya di mana? Kita ingin bilang buku siswa. Buku siswa. Kalau kitabun dengan talibun itu masih umum. Kitabun itu buku, talibun siswa. Jadi maknanya dua, ya, buku dan siswa. Tetapi kalau kita gabungkan, jadi idhofah itu menggabungkan, ya, dua kata menjadi satu makna. Menggabungkan dua kata menjadi satu kesatuan makna. Yang awalnya buku dengan siswa, maka digabungkan menjadi buku siswa. Buku siswa. Jadi khusus untuk buku siswa, bukan buku guru, bukan buku pegangan guru gitu ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kata yang pertama biarlah dia nakirah. Nakirah tadi apa tandanya? Tandanya adalah tidak ada alif lam di depannya. Kemudian kata yang kedua, thalibun ditambah dengan alif lam sebagai ma'rifah. Ma'rifahnya apa di sini? Ma'rifahnya adalah murid. Yang dimaksudkan adalah buku khusus siswa. Buku khusus siswa, bukan untuk yang lainnya. Maka kitabu, ya, bunya ini didomahkan satu saja, kemudian thalib baknya ini dikasrohkan, ya, baknya dikasrohkan. Kitabu thalibi, ya, buku siswa. Kemudian contoh lain dengan nama. Tadi kan nama tidak perlu dengan alif lam karena nama itu sudah bersifat ma'rifah atau sudah bermakna khusus, maka tidak perlu tambah al-Muhammad, tidak perlu, gitu ya. Nah, kita ingin bilang qalamu Muhammadin. Penanya khusus pena Muhammad. Aina qalamu Muhammadin? Mana penanya Muhammad, gitu kan? Berarti khusus tuh, ya. Maknanya sudah menjadi makna khusus, itu namanya idhofah. Jadi saya ulangi, ada al-mu'arraf bi alif lam, ismul alam, ismul isyarah, ismul dhamir, ismul mausul, al-mudhaf ilal ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah. Ini bentuk-bentuk daripada isim ma'rifah ya. Jadi kalau ketemu isim isyarah, nah itu berarti itu sudah menjadi ma'rifah. Isim isyarah adalah isim ma'rifah. Isim dhamir adalah isim ma'rifah. Isim mausul adalah isim ma'rifah. Mudhaf, al-idhafah juga isim ma'rifah karena memiliki makna yang khusus. Makna yang khusus. Tafadhal, hal indakum soal? Akh Rizki, hal indakum soal? Tafadhal. Belum Ustaz. Nyusul Ustaz. Pertanyaan nyusul. Baik. Kita ingin coba lihat ya, satu di antara isim ma'rifah, satu saja dulu. Yang alif lam tadi sudah jelas ya. Setidaknya adalah alif lam kita bisa membuat dari makna umum menjadi makna khusus. Awalnya kitabun itu umum, maka kita buat sendiri dengan menambahkan alif lam di depan menjadi al-kitabu. Jadi al-kitabu. Kalau kita ingin memberikan makna khusus. Misalkan hadza tadi kan kita ingin mengatakan ini buku, ya kan? Ini buku. Nah, buku itu sudah ma'ruf, sudah kita kenal, sudah sudah kita tahu maksudnya buku apa gitu kan. Maka menggunakan hadzal kitabu. Hadzal kitabu. Ya, nggak perlu tidak menjadi makna umum, bukan hadza kitabun. Kalau hadza kitabun masih bersifat umum. Jadi hadzal kitabu sifat khusus. Gitu ya. Baik. Lembar terakhir kita coba lihat ismul alam. Itu alif lam tadi sudah ya, sekelasnya demikian. Ismul alam. Ya, ismul alam. Isim alam itu adalah isim yang dibuat untuk seseorang atau sesuatu apapun yang memastikan sosoknya, yang memastikan fisiknya gitu ya. Nama orang Muhammadun, Aisyatu, ya nama orang Makkatu, Dimashqa, An-Nil, ya nama tempat,
nama sungai gitu ya. Ya. Palembang, nah, misalkan Jakarta itu semuanya adalah merupakan isim alam. Isim alam ya. Jadi isim alam itu dia sudah ma'rifah. Dia sudah ma'rifah. Nah, ada pembagiannya. Ada tiga bagian atau tiga macam bentuk isim alam ini. Apa sih isim alam itu? Yang pertama adalah kunyah. Kunyah itu semua susunan yang dimulai dengan abu, ummu, atau ibnun. Pernah dengar ini, Bu sekalian? Atau Rizky pernah dengar? Abu, ya, Bakrin. Ada bapaknya ingin mencantumkan nama anaknya, ya kan? Bapaknya Fulan, gitu ya. Kalau orang Jawa itu dia pakainya anak pertama itu. Jadi walaupun anaknya itu 2, 3 yang kepakai, jadi dipanggil nama bapak untuk anak pertamanya. Misalkan anak pertama Ahmad ya, anak kedua Maimunah gitu kan. Nah, yang dipanggil bapaknya itu bukan nama bapaknya, tetapi nama Abu ya, Abu dan disandingkan dengan nama anak pertamanya. Abu Ahmad gitu kan. Sampai dia punya anak 5, namanya tetap dipanggil bapaknya atau Bapak Ahmad. Jadi Bapak Ahmad itu bahasa Arabnya Abu Ahmad. Anak keduanya tidak tercantumkan di situ ya. Anak ketiga sampai kelima tidak. Yang tercantum hanya nama anak pertama. Itu seperti itu dipakainya ya. Sampai tua pun ya, orang lain memanggilnya karena sudah terbiasa ya. Apalagi kalau jarak anak kedua dan pertama itu jauh gitu ya. Itu dipakainya. Jadi orang tidak memanggil nama bapaknya. Misalkan bapaknya Muhammad, nama anaknya Ahmad. Orang lain tidak memanggil Muhammad, tapi manggil Bapak Ahmad. Bapaknya Ahmad. Jadi Abu Ahmad. Abu Ahmad. Sampai mungkin nggak tahu tuh nama bapak aslinya siapa gitu kan. Orang lain tuh nggak tahu. Taunya adalah nyari orang, misalkan ke alamat itu, nyari bapaknya Ahmad. Namanya padahal Muhammad. Ya. Dia nggak tahu kalau orang nyari nama Muhammad nggak tahu, taunya bapaknya Ahmad. Itu ada, itu terjadi seperti itu. Nah, yang seperti itu namanya kunyah. Kunyah atau ibunya, ya kan? Ibunya. Atau anak, ya. Anak. Ibnu Sina, ya. Anak. Ibnu Majah dipakai. Jadi kalau depannya Abu, Ummu, ya. Abu Bakrin. Abu Bakrin, ya. Abu siapa ini? Akhriski, hal indaki walad? Hal indaka walad? Tazawwajta? Hal anta mutazawwij? Tajawis Ustaz. Oh, insyaallah. Kam waladan lak? Apa ya? Berapa jumlah anak? Belum, masih 20 Ustaz. Oh, usianya masih 20. Iya, Oh, masih belum. muda. Oh, belum nikah berarti. Belum Ustaz. Oh, iya iya. Baik, baik. Masih. Iya. Jadi kalau untuk Bu Ferial ya, Bu Ferial ini kam waladan laki, Ibu Ferial berapa anaknya, Ibu? 3. 3, ya kan? 3 itu biasanya dipakainya anak yang pertama itu. Ya. Anak yang pertama. Anak pertama, Yang pertama Ibu. perempuan, Pak Ustaz. Oh, iya. Ya. Anak pertama, ya, misalkan jadi orang mungkin teman Ibu Ferial manggilnya bukan Bu Ferial tapi ibunya anak pertama Ibu gitu kan. Nah, itu ya sering dipakai seperti itu. Apalagi kalau anak kedua Bu Ferial itu jauh jaraknya dengan anak pertama. Sampai lupa mungkin sampai nggak tahu atau lupa nama Bu Ferial itu. Taunya ibunya anaknya Ibu pertama itu siapa namanya gitu ya. Nah, itu ternyata itu ada juga dipakai gitu ya. Itu Ummu ya, Ummu Kulthum ya atau Abu Bakar ya. Ummu siapa ya? Ummu Salamah misalkan ya. Itu namanya kunyah. Jadi anak yang disandarkan kepada bapaknya. Disandarkan kepada
bapaknya. Abu Bakrin, ya kan? Abu Bakrin, bapaknya Bakar. Tapi di sini bisa dia tuh anaknya, bisa juga sebagai apa ya namanya? Kemuliaan ya. Abu Bakrin itu kan adalah abu ya, orang-orang ataupun bapak. Bapaknya siapa saja yang masuk Islam awal mula itu. Bakar itu artinya adalah berpagi hari artinya. Bukroh. Bukroh itu kan pagi hari ya. Jadi apa namanya? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Gitu ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau kan ya masih sebaya dengan Nabi gitu ya. Abu Bakrin. Nah itu ya, Ibnu Sina ya, ilmuwan Muslim ya, sebagai apa filosof, sebagai dokter ya, ilmuwan Islam itu juga dipakai. Jadi kalau saya misalkan anak pertama saya Zalfa ya, Abu Zalfa gitu ya, Abu Zalfa. Jadi dipakai seperti itu. Itu namanya kunyah ya. Kunyah. Abu Sofyan, Abu Jahal ya kan? Abu Jahal ya kan? Bapaknya orang-orang yang bodoh, artinya orang-orang yang tidak tahu dengan Rabb-nya, malah memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, isim alam itu juga pengelompokannya adalah laqab. Laqab itu gelar, ya. Gelar itu juga bagian daripada isim alam. Gelar. Jadi semua yang mengandung sifat bagi sesuatu yang dinamainya. Ya, gelar Al-Faruq. Al-Faruq, ya kan? Gelar siapa ini Al-Faruq? Umar bin Khattab. Ya, Umar ibn Khattab, ya kan? Al-Faruq itu sebagai isim alam, Al-Faruq. Al-Ma'mun ya. Al-Ma'mun itu apa namanya? Suatu ini ya, di zaman Abbasiyah ya. Khalifah di zaman Abbasiyah itu ada seorang imam di Ma'mun ya. Kemudian Asadullah. Ini gelar siapa? Asadullah. Hamzah bin Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Hamzah Asadullah. Atau Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabi siapa? Ibrahim, Ustaz. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu laqab ya. Itu laqab. Jadi gelar ya yang diberikan ya Khalilullah itu Khalilur Rahman ya kan? Itu gelar. Jadi gelar itu juga bagian daripada isim alam. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepada seseorang yang khusus. Ya, menunjukkan kepada seseorang yang khusus dan dia sifatnya adalah ma'rifah, Al-Faruq. Al-Faruq Umar bin Khattab, ya kan? Jadi sudah mafhum itu Al-Faruq atau Asadullah, ya, Khalilullah. Ya. Itu gelar-gelar itu adalah Dzun-Nuraini. Siapa Dzun-Nuraini? Sahabat Nabi siapa yang digelari Dzun-Nuraini? Ada yang tahu? Dzun-Nuraini. Yang memiliki dua cahaya. Sahabat siapa? Yang menikah dengan dua putri Nabi siapa? Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, kemudian wafat dan dinikahkan lagi oleh Nabi dengan Ummu Kulthum ya. Itu laqab. Itulah laqab, artinya gelar. Yang ketiga adalah di bagian daripada isim alam itu ya semua nama selain kunyah dan laqab. Semua nama selain kunyah dan laqab. Jadi isim alam, nama orang tadi ya, nama tempat, itu ada Abdul Wahab, ada nama yang mufrad ya, ada yang tarkib ya. Nama mufrad itu Aliyun, Maryamu itu kan mufrad satu kata gitu ya. Maryam satu kata, Aliyun ya. Atau yang murakkab ya, Abdul Wahab, Abdul Rahman, Abdun dan Wahab. Ini dalam bentuknya idhofah ya, namanya dengan tarkib idhofi atau dalam bentuk susunan idhofah. Nah, ini bagian dari isim alam. Jadi kunyah isim alam ya, kemudian laqab juga ataupun gelar itu sebagai isim alam. Isim alam. Nah, ini namanya kalau yang umum ini namanya asma ya. Asma itu adalah jamak daripada isim yang umum ya. Selain kunyah dan laqab. Itu termasuk bagian daripada isim. Ini materi kita pada sore hari ini. Tafadhol jika ada yang ditanyakan. Jadi kita masuk bahasan isim.
Nanti kita coba terapkan ya bagian ataupun bentuk-bentuk isim itu dalam Al-Qur'an ya, setelah huruf yang kemarin kita sudah bahas. Insyaallah besok kita masuk pada kita jelaskan untuk isim isyarah, isim dhamir, isim mausul dan idhofah ya secara lengkap insyaallah. Cukup, Ibu Feryal, ada bertanyakan? Halinda ke soal? Fadhali. Belum ada, Pak. Nyimak aja dulu. Baik. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari materi kita pada sore hari ini. Fadhal nanti bisa diulangi kembali di murojaah di rekaman materinya ya. Baik. Barakallahu fikum jami'an ala ihtimamikum في استماع والإنصات في هذا الوقت وفي هذه المجموعة بركة. نسأل الله تبارك وتعالى المزيد من العلوم النافعة إن شاء الله. بارك الله فيكم. أكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, syukran lakum jami'an. Barakallahu fikum.